Halo semuanya. Wah, eh kali ini kita pick a card reading ya, pilih kartu. Mhm. Ini energinya tetap energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebalik-balik atau vice versa. Ini timeless sih ya, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So, kali ini temanya berjudul yang perlu kamu tahu tentang sesuatu atau seseorang. Ya, kita clarify. Ya, kayak gimana ya, apa yang perlu kamu tahu tentang sesuatu dan seseorang. Aku udah siapkan 2 pilihan kartu. Pilih sesuai intuisi kamu, sesuai kata hati. Tapi saran aku boleh nonton setiap isi pilihan kartu. Mana tahu itu berkaitan atau energi kamu tuh ngacak ya, karena ini general. Dan bisa aja energi kamu ada di kartu yang nggak dipilih gitu ya. Oke. Nah, ini file 1. Ini file 2. Oke. File 1, file 2. This is number 1, this is number 2. Yang butuh waktu lama buat memilih, pause aja videonya. Tapi yang udah ready, kita langsung aja ya. Oke. Ini file 1, ini file 2. Oke. Langsung ya. Kita mulai. Ini file 1, pilihan pertama. Buat yang milih nomor 1 ya. Yang perlu kamu tahu tentang sesuatu atau seseorang. Ini ada gratitude ya. Ini tuh kayak rasa syukur ya. Bersyukurlah kalau yang terjadi selama ini, dari masa lalu, masa kini, ya itu akan berdampak ke masa depan gitu. Jadi ya pahit manis, suka duka ya, senyum, tawa, itu sebenarnya kayak warna kehidupan kita. Jadi bersyukur aja kita udah ngelewatin semuanya itu. Bahkan ya itu bisa jadi bekal untuk menghadapi ke depannya ya. Kita lihat clarify-nya. Ya, ini ada kartu fleksibel ya. Higher power. Ya, oke. Jadi di sini aku lihat ya. Yang perlu kamu tahu, kamu tuh perlu untuk relax ya, menjalani kehidupan ini. Lebih kayak fleksibel, membawa diri, terus lebih kayak menyerahkan semuanya sama yang di atas. Percayalah bahwa semesta itu membuat kamu mengalami hal-hal yang luar biasa, itu karena kamu luar biasa gitu. Ini beberapa kalian ada dalam koneksi spiritual ya. Koneksinya luar biasa sih menurut aku. Ada twin flame di sini. Kamu terkoneksi sama seseorang dan itu benar-benar memakan energi yang banyak ya. Beberapa kalian itu tahu jadinya begini sakitnya. Ya, kadang senang juga sih karena kita bisa terkoneksi sama seseorang gitu. Tapi kalau memang ada kepedihan, kesedihan dalam koneksi ini, ya lebih kayak mengikhlaskan aja.
kamu bisa sampai di tahap ini, kamu bisa mendapatkan tantangan seperti ini ya karena kamu sanggup melewatinya. Beberapa dari kalian yang ngerasa capek, ngerasa kayak jenuh ya menjalani koneksi ini kah atau apapun, ya istirahat dulu lah ya. Nggak usah terlalu porsir, nggak usah terlalu kayak berambisi terhadap sesuatu. Kita boleh bertarget, tapi jangan terlalu ambisi ya. Kamu mau ngejar impian kamu, karir, studi bisnis, atau ngejar seseorang, atau ya kamu pengen sama seseorang, ya boleh aja sih bertarget atau menjadikannya target, tapi jangan terlalu ambisi. Karena ambisi itu takutnya kalau tidak sesuai harapan, kamu bisa kecewa ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya tidak hanya kamu yang merasakan koneksi kuat, tapi seseorang itu juga ya. Dia tuh sebenarnya sayang banget sama kamu ya. Ini ada cinta, ada hasrat yang menggebu-gebu dari seseorang ke kamu. Makanya kalau diantara kalian yang merasakan kayak orang ini tidak worth it, tidak layak, perlu dilepas, perlu dibiarin gitu aja ya, dianya nggak mau gitu. Maksudnya dia masih mikirin kamu banget, masih menginginkan kamu. Jadi kalau orang yang belum mengikhlaskan kamu ini itu yang mungkin bikin langkah kamu berat ke depannya. Maksudnya ya kamu belum kelar, belum selesai sama dia gitu. Kita lihat lagi ya. Ini ada kartu getting to know each other ya. Chemistry. Okay, it's safe for you to love. Ya. Jadi ini memang koneksi kalian luar biasa ya. Ada sih yang soulmate, tapi yang high vibration ya, yang energinya di sini jor-joran banget itu twin flame. Kalian ya literally ya sebenarnya memang punya twin flame. Jadi orang yang terkoneksi sama kamu selama ini, coba kamu gali lebih dalam kalau memang kamu mau ya. Dia tuh twin flame kamu beneran kah gitu. Tapi bicara tentang twin flame itu beda dikit sih, beda tipis dengan hubungan karma. Jadi ya pintar-pintar lah membedakannya. Kalau twin flame itu lebih kayak mirror ya, jiwa kembar. Jadi orang ini kalau misalnya kembaran jiwa kamu, dia akan mengikuti vibrasi kamu gitu ya. Dia akan mungkin punya kesadaran spiritual seperti kamu. Dia akan bisa berubah menjadi lebih baik seperti kamu gitu. Dan apa ya, di sini semesta bilang coba kamu lebih kayak sering meditasi atau coba rasakan energi kamu. Sebenarnya kamu tuh connect terus sama seseorang ini ya. Ada ikatan batin antara kamu sama dia. Jadi kamu kalau teringat sama dia tiba-tiba ya, sesibuk apapun kamu atau kamu ya nggak kepikiran lah sama dia, tapi tiba-tiba dia tuh ada aja gitu di perasaan dan pikiran kamu ya, itu karena ada chemistry ya, ada koneksi. Seseorang di sini mengharapkan kamu ya, dia kayak pengen kamu mencari dia gitu, dia kayak pengen kamu peduli sama dia. Dia merasa coba memahami aku, kenali aku lebih dalam. Aku nggak seburuk yang kamu kira. Gitu, beberapa atau vice versa ya. Ini bisa kebalik energinya. Memang di sini bisa aja ada seseorang yang hadir atau dia muncul gitu untuk mengenal kamu lebih dalam karena dia merasa kamu worth it gitu, kamu layak buat dia cintai. Dan dia optimis sih, apapun tantangan rintangannya dia ngerasa optimis bisa bersama kamu.
bisa vice versa gitu. Jadi ini tarik menarik ya energinya, ibarat kayak di saat gue nggak yakin, lo ternyata yakin gitu. Kita lihat lagi. Oke. Ini ada kartu The Lovers ya. Queen of Coins. Ada Ten of Swords. Queen of Swords. Queen of Wands. Knight of Swords, and then ada The Hangman. Oke. Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Ini yang kuat Gemini. Ada yang kuat juga Scorpio ya. Dan yang kuat di sini ada Cancer, Pisces, Libra, Taurus. Bisa energi aja. Jadi ini ya memang sih fix banget kalian itu. Kalau misalnya selama ini bertanya-tanya, apa memang ini aku alami koneksi spiritual? Ya jawabannya yes gitu. Iya ya. Kamu tuh memang berkoneksi sama seseorang. Dan gak hanya kamu yang mengalaminya, tapi dia juga ya. Seseorang ini sebenarnya suka sama kamu. Dia cinta sama kamu. Dia mikirin kamu banget. Kangen juga sama kamu. Tapi ya gitu. Aku ngeliat dia pasrah ya. Atau vice versa, kamu yang pasrah. Ada energi pasrah di sini. Bisa karena ada yang sudah berkomitmen, ada orang lain begitu. Ada juga yang dealing sama seseorang yang belum siap secara mental, masih banyak keraguan, belum yakin nih sama masa depan, atau ya ada dipengaruhi orang lain gitu. Orang lain ini punya kendali buat hidupnya gitu sih ya. Bisa juga ya banyak lah, ada yang masih galau tentang keuangan, finansial, kerjaan, dan sebagainya. Kalau ini dia dealing sama orang lain, entah siapa ya orang lain ini. Bisa orang di sisi dia, bisa orang tuanya atau siapa, atau keluarga. Ya aku rasa orang ini pasrah ya. Soalnya dia merasa kamu dan yang lain itu sama pentingnya gitu. Dia sayang sama kamu, dia sayang juga sama orang lain itu, atau sayang sama orang tuanya, keluarganya, sayang sama impiannya, seperti itu. Ini beberapa dari mereka mikirin banget soal materi ya, kayak nggak yakin kalau sama kamu tuh apakah bahagia, bisa bermateri nggak gitu. Tapi ini koneksinya kuat banget ya, kuat banget. Jadi kalau kamu ngelihat dia kayak udah nggak peduli sama kamu, dia kayak sulit gitu komunikasinya dengan kamu ya, sebenarnya karena dia ada di tahap pasrah. Dia merasa ya gue bingung gitu, gue bingung harus memilih seperti apa. Mungkin ada juga yang punya perbedaan di sini ya, jadi dia merasa nggak mudah gitu. Dan orang ini aku lihat ya mungkin memang butuh waktu ya. Entah butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk menganalisa semuanya, mempertimbangkan, atau memang ini dia lagi posisi yang down banget ya. Down mentalnya kah, atau dia lagi down secara fisik, bisa kayak kurang fit, kurang sehat. Jadi ya dia tuh kayak pengen bilang kamu sebaiknya jangan terlalu mendesak gitu. Maksudnya ya kamu sabar ya gitu. Karena ya ini semua berat buat aku, tapi aku bisa kok ngambil keputusan.
gitu. Dia bakalan ngambil keputusan ya tentang ya siapa yang dia pilih, atau ya aku rasa ada peluang dia akan ngomong ke kamu, akan bicara. Terus ya kalian harus cari jalan keluar untuk kebaikan bersama gitu. Ini ada, oke, ada service ya. Instinct, vanity, rejection, dissipating, dan ada kartu, oke, despondence. Jadi kelihatan banget orang ini bingung ya, bingung banget. Sebenarnya sih gini ya, dia tahu banget kualitas kamu, dia tahu banget kebaikan kamu. Bahkan kadang dia merasa bersalah ya sama kamu. Dia tahu kamu tuh udah baik ke dia, berkorban buat dia. Tapi ya mungkin kamu dealing sama orang yang pelin-pelan, atau dia banyak pilihan. Dia merasa kamu nggak satu-satunya, kamu nggak satu-satunya tujuan dia gitu. Makanya dia bingung ya. Ya aku sih ngerasa saat ini mungkin memang dia tuh lebih memilih diam dulu, pasif ya. Dia ngerasa pasrah sih ya. Kalau dibilang cinta masih ya, dia cinta sama kamu. Tapi ada di sini tantangan yang berat ya. Aku rasa ya kalian tahu apa tantangan itu. Jadi dia tuh memilih diam dulu, pasif ya. Bukannya dia nggak mau berbuat apa-apa, tapi ya mungkin dia rasa ya nyamannya dia gitu dulu. Dan aku lihatnya dia sebenarnya pengen minta maaf sama kamu ya. Dia minta maaf karena dia tuh seperti menggantungkan kamu, seperti kayak belum menyelesaikan masalah dengan kamu gitu. Dia pengen minta maaf seperti itu. Terus aku ngeliatnya kalau ada tantangan berat dalam hubungan ini, koreksi ini, dia pengen ya kita lihat aja takdir Tuhan seperti apa, keajaiban itu seperti apa nantinya. Kalau memang ada mujizat ya kita pasti bersama gitu. Dan dia kayak pengen bilang kamu fokuslah sama hidup kamu. Kalau aku bisa fokus sama diriku, hidupku, ya kamu pasti bisa juga. Fokuslah terhadap tujuan hidup kamu. Kamu tuh sebenarnya berhak bahagia dengan pilihan kamu. Kalau kamu merasa bisa menaikkan level hidup kamu, kualitas diri kamu dengan cara kamu, dengan karir, studi, bisnis dan sebagainya, ya lakukanlah itu. Karena dia merasa kamu tuh pribadi yang berkualitas. Jadi ibaratnya kayak ya aku tahu kamu cinta sama aku, tapi fokus juga lah sama diri kamu. Jadi dia tuh kayak semacam sadar ya, kalau kamu tuh udah buang-buang energi ke dia, kamu udah banyak buang-buang waktu ke dia. Jadi dia tuh mau kamu menghargai kualitas kamu, fokus aja membangun hidup kamu tanpa harus berkutat di energi dia yang begitu-begitu terus gitu. Ini mungkin pesan dari semesta juga ya. Kalau kamu ngerasa udah melakukan yang terbaik, ya kamu pasti menuai yang baik. Kalau kamu merasa udah memperlakukan orang ini dengan sangat baik, kamu servis habis-habisan, berkorban perasaan, ya aku rasa semesta yang bakalan menggerakkan dia ke kamu. Karena kamu tuh punya hak ya untuk diperlakukan dengan baik. Dan itu bisa aja menjadi kewajiban dia. Jadi sejauh apapun dia menjauh atau selama apapun dia menghindar, ya ujung-ujungnya dia pasti bisa mengarah ke kamu. Kalau kamu memang berhak untuk menuai hal-hal baik dari dia. Gitu ya. Oke,
Oke, ini pile 1 ya. Mungkin beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa, kebolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Kita lanjut ya. Ini pile 2, pilihan kedua ya. Ini buat yang milih nomor 2 ya. Ini ada anticipation ya, tentang antisipasi. Jadi kalau aku lihat sih, ini hal tentang bagaimana kita menjadikan segala sesuatu yang terjadi ya sebagai pelajaran, sebagai pengalaman untuk menghadapi yang akan datang. Jadi ya, apapun yang pernah kamu alami ya, itu sebaiknya benar-benar kamu kamu jadikan bekal juga untuk masa depan, untuk mengantisipasi hal-hal baik, hal-hal buruk seperti itu ya. Jadi ini pile 2 mungkin berkaitan sama pile 1. Jadi di pile 1 tadi juga ada seperti itu ya. Yang pernah terjadi selama ini itu berpengaruh ke masa depan. Gitu, berkaitan ya. Pile 1, 2. Oke, sekarang kita lihat nih pile 2 nya lebih rinci. Kita lihat ya. Nah, ini ada kartu poise. Here and now. No place like home. Oke. Ini tentang kayak bebaskan dirimu dari hal-hal yang mumet, ruwet, ribet ya. Beberapa kalian yang ngerasa ya banyak situasi toksik yang dijalani selama ini, entah sama seseorang atau sama lingkungan, sama siapapun itu ya. Bebaskan diri kamu dari energi negatif itu ya. Kalau kamu merasa sudah tidak satu frekuensi dengan siapapun yang ada di sekitar kamu, entah teman, entah siapa, entah seseorang, ya lepaskan energi negatif itu ya. Perbaiki hidup kamu menjadi lebih baik, isi dengan hal-hal positif dan orang-orang yang positif. Kita boleh berdealing dengan siapapun, berteman dengan siapapun, tapi ada beberapa hal yang perlu difilter, disaring. Manakah orang yang layak untuk dekat dengan kamu, mana yang enggak, yang toksik mana, yang enggak, yang mana gitu. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang pengen memperbaiki hubungan sama kamu ya. Mungkin setelah kamu membiarkan dia, atau setelah kamu pasif kayak dia, atau setelah kamu cuek kayak dia. Jadi dia tuh ngerasa kehilangan. Dia merasa kayak, gue pengen banget ya deket sama lo lagi. Gue ngerasa ya gak enak aja sih hidup gue kalau gak deket sama lo. Jadi kalau dia punya masalah dengan kamu, gak komunikasi atau apa, ya aku rasa dia ini pengen banget bisa ngobrol, ngomong lagi sama kamu. Karena dia rasa gak ada tempat yang nyaman selain kamu ya. Beberapa seperti itu. Ada yang menganggap kayak kamu tuh soulmate-nya dia. Ada juga twin flame di sini, tapi yang twin flame ini yang banyak drama ya. Kalau yang soulmate ini biasanya ya yang membahagiakan sih. Kalau twin flame mungkin ini ada beberapa pelajaran yang harus diambil. Bisa membayar karma satu sama lain, atau ya kalian saling bercermin untuk sama-sama memperbaiki diri gitu. Entah kamunya ya yang sudah ke arah lebih baik, kemudian dia mengikuti vibrasi kamu menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan ini ada seseorang yang mikirin kamu banget ya. Bisa teman, bisa siapa.
keluarga kah, atau memang ini seseorang yang dia diam-diam sangat mencintai kamu gitu. Mungkin kamu pernah bermimpi tentang dia, ya. Kamu ngerasa kayak, kok bisa ya gue mimpi tentang dia? Kok bisa ya gue ngerasa ada koneksi batin gitu dengan dia? Gue ngerasa damai, ngerasa senyum-senyum kalau ingat dia gitu. Itu sih. Dan seseorang ini lagi sibuk memang memperhatikan kamu, ya. Jadi kalau ada seseorang yang fokus banget mikirin kamu, memperhatikan kamu diam-diam, itu tandanya ya bisa saja dia juga menarik energi kamu. Jadi kalau kamu yang bertanya-tanya kenapa ya mikirin ini orang aja, capek, pengennya lepas gitu ya, gimana ya dianya belum bisa melepaskan kamu. Nah, ini fix banget ya, ada kaitan ke file 1 tadi gitu, ke file 2 berkaitan. Okay, what waiting for past life relationship, trust. Jadi ini orang yang nggak baru banget ya, bukan anak kemarin sore sih. Ini udah lama orangnya. Ya aku rasa kamu tahu orangnya ini yang terkoneksi dengan kamu, ya. Bicara past life itu orang lama, mungkin kenalnya pas sekolah, pas kuliah, kerja atau apa. Ya udah lama sih orangnya. Atau kalian itu kalau baru kenal juga kayak ngerasa udah punya chemistry yang kuat. Beberapa kalian memang mungkin punya hubungan di masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang gitu. Jadi kalian mungkin dulu udah pernah ada di kehidupan ini, tapi kalian ada lagi di kehidupan yang sekarang gitu, untuk menyelesaikan karma satu sama lain, atau karma masing-masing dari keluarga, atau karma dari leluhur masing-masing gitu. Karena karma kalian itu hampir sama atau mirip, kalian adalah di koneksi yang sama, saling menopang membayar karma gitu. Bisa juga kalian itu berkoneksi untuk membangun pertumbuhan jiwa satu sama lain. Jadi kalau kamu merasa dalam koneksi ini aku bertumbuh, aku sangat spiritual, nah dia pun akan seperti itu, ya. Tapi aku merasa di sini ada tentang trust issue ya, tentang kayak ya gimana ya gue mau yakin gitu, gimana gue mau percaya. Kayaknya nih orang ribet gitu, nih orang rumit, orang ini kayak sulit gue percaya, atau ini ada orang lain ya. Bisa juga kalian berbeda, atau dia fokus ke yang lain. Jadi lebih kayak ya udahlah, gimana yang maha kuasa aja gitu, gimana Tuhan aja. Kalau memang dia jodohku atau dia yang terakhir buat aku ya pasti didekatkan gitu. Atau ada juga di sini yang sebenarnya ngarep ya, berharap, cuma lebih kayak ya nggak tahu harus gimana, tapi berharap. Istilahnya ya udah kita jalani hidup kita masing-masing. Tapi meskipun gitu aku tetap menunggu ya. Jadi orang ini tuh gimana kehidupannya, gimana kehidupan kamu, dia tetap nih menunggu kamu, atau menunggu ya Tuhan dan semesta bekerja gitu. Ya gitu sih. Makanya ada kaitannya ke file 1 ya. Jadi kalau yang nonton dari file 1 ke file 2 pasti ada kaitannya gitu. Oke, aku lanjut ya. Nine of Swords. Wah. King of Swords. Ini ada Eight of Swords. Page of Swords. Banyak banget Swords-nya ya.
Five of Coins, Four of Wands, Ten of Pentacles, Sagittarius, Leo, Aries, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat ini water sign ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi itu elemen sensitif ya. Biasanya kalau kalian yang punya sensitivitas tinggi, kalian peka sih kalau ada koneksi kayak gini. Jadi nggak banyak ngomong, nggak komunikasi juga, kalian kayaknya tahu. Kalian saling terhubung dalam diam gitu. Aku ngerasa di sini tuh ya mungkin beberapa itu udah komitmen sama orang lain, bahkan udah ada yang menikah, udah ada yang berkeluarga. Jadi kan tidak segampang itu kita memporandakan semuanya. Nah, nggak semudah itu kita membuat semuanya jadi berantakan. Ini yang tadi atau kamu, atau juga ada di sini yang, atau juga ada yang kayak family oriented, bisa juga family material, bisa juga ya istilahnya loyal gitu ya sama keluarga. Kalian kayaknya punya perbedaan mencolok ya. Dia itu punya latar belakang keluarga yang beda dengan kamu. Ini memang bisa aja beda karakter nih, beda ya, kalian kontras banget lah bedanya. Ada yang dewasa, ada yang belum, atau ini ada beda agama, beda usia, beda suku ya, beda status gitu. Kamunya di mana, dia di mana, kamu sama siapa, dia sama siapa, ada yang seperti itu. Makanya worth waiting for ya, ini udah kayak lebih kayak surrender. Nah, berserah, berpasrah sama takdir Tuhan aja gitu. Istilahnya kayak ya takdir kita sekarang gini dulu, ya mau gimana, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan aku ngerasa kamu dan dia itu orang yang tahu koridor dan kapasitas kalian sebagai manusia yang baik ya. Ya sebagai warga negara yang baik, sebagai orang yang sesuai dengan jalur yang baik gitu. Dalam artian ya susah juga sih neko-neko gitu, susah ya, sulit gitu. Bisa aja kayak kita nggak mau menyakiti orang-orang di sekitar kita, atau dia kayak gitu, atau kamu. Bisa juga ya kita sulit loh bersama, kita sulit bareng karena takutnya nanti saling menyakiti, atau ya aku nggak mau nyakitin kamu, aku nggak mau biarin kamu berjuang sendirian gitu. Atau ya aku nggak kuat berjuang sendirian. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ngerasa serba salah ya, ngerasa kayak ya sebenarnya saling cinta, saling sayang. Cuma ada pertanyaan besar ya, kita saling cinta tapi kita kok sulit bersatu gitu. Atau kita udah tahu nih kita sulit bersatu, tapi kenapa kita saling cinta? Ya mungkin pertanyaan itu ada di benak kamu atau dia, merasa bahwa semua ini aneh banget gitu. Dan ini beberapa ada orang yang childish, egois, ada di sini yang selfish ya mementingkan dirinya sendiri. Dia tuh orang yang sulit diajak kerjasama gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalian itu bisa berjuang bareng, berjuang bersama. Tapi kalau salah satunya nggak bisa diajak kerjasama, terlalu kekanak-kanakan, egois, nah kamunya mikir, terus kalau kayak gini gimana gitu. Ada di sini yang nggak punya pendirian ya, dipengaruhi sama yang lain, apalagi keluarga. Seperti itu sih. Atau ada yang dipengaruhi teman. Bisa juga ini ada seseorang yang berpetualang, kamu merasa kayak orang ini nggak punya prinsip, nggak bisa bertanggung jawab, tapi kamu merasa
terikat batin dengan dia. Kamu merasa perlu melepas dari dia, tapi kamu kayak nggak sanggup. Seperti ada rasa, ya gue kasihan sih sama dia. Ada juga yang kayak, udahlah kita jalani takdir kita masing-masing. Tapi gimana ya, gue masih pengen deket, gue masih kepo sama lo. Gue masih pengen tahu, ada kayak gitu ya. Coba ya, itu ya kak, rasa sakit yang dialami itu sebenarnya karena kita membayar karma. Entah karma kita sendiri kah, masing-masing, atau karma dari keluarga. Karena ini ada hubungan tentang kehidupan di masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang. Nah, coba-coba baca-baca hal-hal spiritual gitu ya, mungkin kamu nanti ngerti gitu. Jadi ya, kalau udah nyelesain karma itu melalui rasa sakit dari koneksi ini, ya bisa saja sih ada kemungkinan kalian bisa bersama, bersatu. Tapi ya kayaknya sulit banget ya. Ini jor-joran banget energinya, menyiksa batin gitu. Sama orang lain mungkin kayak mati rasa ya, sama dia wah cinta banget. Ini ada kartu quiz. Forgiveness, passion, enlightenment, impasse, isolation. Nah, ini beberapa dari kalian jadinya diam-diaman, pasif-pasifan, ngerasa kayak ya udahlah gitu, capek gitu. Gue udah capek mikirin hidup gue, mikirin keluarga, mikirin karir, studi, bisnis dan sebagainya. Ya, mikirin orang di sisi gue aja gue udah capek. Ya gimana mikirin ini lagi, makin capek gitu. Jadi ya kalian mungkin ada yang memilih rehat, ya diam aja lah dulu, pasif ya. Tapi tetap kepo. Dia kepo banget sama kamu kak ya, dia stalking kamu terus, cari-cari kamu di media sosial, tapi dia diam ya, memperhatikan kamu gitu juga ya. Mungkin gak heboh sih di sosmed, tapi di tarot ya. Cari tahu energi dia di tarot gitu. Dan di sini ada pesan semesta bahwa ya maafkanlah semua yang terjadi ya. Sebenarnya seseorang ini merasa bersalah juga sama kamu. Dia tahu kok kekurangan dia, kesalahan dia. Tapi dia nggak sanggup bilang maaf ke kamu. Bisa aja dia nggak sanggup bilang maaf karena dia belum dewasa atau belum siap secara mental, belum bisa kalahkan ego dan gengsinya. Jadi dia merasa kayak, maafin aku ya, gitu. Aku berharap kamu memaafkan aku, meskipun aku nggak sanggup ngomongnya secara langsung, gitu ya. Dan apa ya? Memang kamu punya banyak kebaikan, tapi sebaik-baiknya kamu kan ada juga kekurangan. Dia kayak gitu juga, seburuk-buruknya dia ada kebaikannya ya. Jadi ya kalau kamu bisa memaafkan dia, dia juga bisa sebenarnya memaafkan kamu gitu. Dan lebih kayak apa ya, perhatikan juga ya langkah-langkah kamu, seperti kartu itu, berantisipasi, jangan gegabah ya. Bisa saja seseorang ini lambat, lelet, karena dia itu berhati-hati mengambil langkah. Dia ngerasa kayak, ya gue gak mau semua berantakan, gue sebenarnya gak mau lagi nyakitin lo, gue sebenarnya ya pengen semua itu tertata baik dan benar-benar untuk kebaikan bersama gitu. Bisa saja orang itu berpikiran kayak gitu, karena aku rasa orang ini berharap ya gimana baiknya aja lah gitu. Dan kamu pun sebaiknya seperti itu ya. Doakan yang terbaik. Jangan karena kepentingan kita, karena kita sama-sama sayang, sama-sama cinta, kita jadi melupakan orang di sekitar kita. Jadi ya berdoalah untuk kebaikan bersama. Karena kalau kita memperhatikan juga orang di sekeliling kita, ya berarti kita nggak egois dan kita layak kan
dapat berkah yang lebih lagi. Tapi kalau kita mementingkan hanya kita berdua aja ya, takutnya ini menjadi karma baru lagi gitu. Jadi ya kendalikan diri ya, meditasilah, banyak doa, dekatkan diri sama Tuhan, jalani aja dulu takdir yang ada sekarang, lakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Dan apapun yang kamu doakan itu pasti dipertimbangkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan bisa aja sih ya membolak-balikan hati manusia, dan ya apa aja bisa terjadi sih. Yang penting kamu lakukan aja dulu banyak kebaikan gitu. Oke, ini file 2 ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.